Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Fazriyati dari kelas 7 MPIA dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan organisasi di Karang Taruna, Desa Karangasem, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Adapun profil lembaga tersebut, di mana Karang Taruna tersebut berada di Karangasem RT 3 RW 4 di Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Jenis lembaga tersebut adalah lembaga masyarakat. Narasumber yang saya wawancarai untuk mendapatkan informasi ini yaitu Wakil Ketua dari Karang Taruna di Desa Karangasem tersebut yang bernama Mas Bayu Ardiansah. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya dengan Wakil Karang Taruna, yaitu yang pertama identifikasi perubahan, di mana perubahan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dengan alasan dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi tersebut dan dapat memperkuat serta dapat memperbaiki kinerja pada periode sebelumnya. Tipe perubahan yang digunakan yaitu tipe perubahan development change, di mana perubahan ini menitik fokuskan atau menitik beratkan pada perbaikan dan memperkuat suatu kinerja di organisasi. Tipe ini juga termasuk tipe perubahan yang dapat meminimalisir adanya konflik atau bisa dibilang memiliki persentase menimbulkan konflik yang cukup sedikit. Ide ini diperoleh oleh pemegang kewenangan atau kepala desa di Karang Taruna tersebut, sehingga dalam pemilihan atau dalam menetapkan keputusan di Karang Taruna tersebut harus ada kepala desa. Yang kedua yaitu perencanaan perubahan, di mana kekuatan terbesar yaitu berada pada Pak Lurah, di mana ia adalah pemegang kewenangan terkuat di dalam Karang Taruna tersebut. Kelemahannya yaitu ketika kepala desa itu menetapkan keputusan tanpa adanya koordinasi dengan anggota-anggota yang ada di dalam organisasi tersebut, tidak dapat dibantah atau tidak dapat dibatalkan keputusannya. Tantangannya sendiri yang dihadapi oleh ketua pada periode berikutnya yaitu di mana adanya penolakan dari anggota organisasi karena tidak setujunya akan keputusan tersebut karena tidak ada koordinasinya dari awal untuk penentuan tersebut. Tantangan lainnya adalah ketua harus bisa mengayomi dan merangkul seluruh anggotanya, baik yang tidak setuju ataupun yang setuju, sehingga terjalinnya komunikasi antara satu anggota dengan anggota lainnya sehingga meminimalisir adanya konflik antara kedua belah pihak, antara anggota yang setuju dan tidak setuju. Perubahan kepemimpinan ini biasanya dilakukan 1 tahun sekali. Yang ketiga yaitu implementasi perubahan, di mana komunikasi setelah keputusan itu dibuat, itu diadakannya rapat atau musyawarah untuk menentukan anggota-anggota atau jabatan-jabatan yang akan ditempati oleh anggota-anggota lainnya. Implementasi yang dilakukan untuk meminimalisir adanya konflik dalam organisasi tersebut dengan cara orang-orang yang tidak setuju akan keputusan yang ditetapkan dijadikan sebagai orang inti dari organisasi tersebut dengan memberikan jabatan-jabatan di organisasi tersebut. Tantangan lainnya adalah ketua harus bisa mengayomi dan merangkul seluruh anggotanya, baik yang tidak setuju ataupun yang setuju, sehingga terjalinnya komunikasi antara satu anggota dengan anggota lainnya sehingga meminimalisir adanya konflik antara kedua belah pihak, antara anggota yang setuju dan tidak setuju. Perubahan kepemimpinan ini biasanya dilakukan 1 tahun sekali. Adapun cara yang dilakukan untuk membangun motivasi menuju perubahan, yaitu dengan cara mendukung dan mengkoordinir seluruh anggota sehingga nantinya dapat terjalin komunikasi dengan baik antara seluruh anggota sehingga memunculkan rasa ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan berikutnya.
Adapun strategi atau cara yang dapat digunakan untuk awal mula terjadinya perubahan, pasti dalam suatu organisasi muncul rasa ragu pada anggota. Salah satu cara untuk mengatasi tersebut dengan cara memaksimalkan kinerjanya sehingga anggota merasa keputusan yang sudah dibuat itu adalah keputusan yang tepat dan tidak perlu diragukan kembali. Cara menyikapinya apabila ada anggota yang keluar atau mundur dari organisasi tersebut karena adanya perubahan, dengan cara menjalin komunikasi secara intens dan mengetahui apa penyebab dari anggota tersebut keluar dari organisasi tersebut dan mencarikan solusi yang terbaik. Apabila anggota tersebut masih gigih untuk keluar dari organisasi tersebut, maka kita tidak bisa membujuknya kembali karena semua orang mempunyai hak untuk mengambil keputusannya sendiri. Cara yang dapat dilakukan agar perubahan dalam suatu organisasi tersebut dapat stabil yaitu dengan meningkatkan kinerja anggota sehingga dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan pada periode sebelumnya. Pada periode ini agar periode ini lebih baik. Penghargaan dalam suatu organisasi terhadap anggotanya dalam suatu organisasi Karang Taruna itu tidak ada karena suatu lembaga dalam menjalankan kegiatannya tidak sendiri melainkan didukung oleh anggota-anggota yang lain. Yang keempat yaitu ada evaluasi dan umpan balik. Evaluasi yang dilakukan dalam organisasi Karang Taruna di Desa Karangasem yaitu berupa kinerja dan kreativitas dalam memunculkan kegiatan-kegiatan baru sehingga kegiatan-kegiatan sebelumnya yang belum maksimal dapat dimaksimalkan pada periode selanjutnya. Evaluasi perubahan tersebut selalu memuaskan karena pada periode selanjutnya, tahap selanjutnya akan mendapatkan kegiatan yang lebih memuaskan dari sebelumnya. Apabila sebelumnya belum baik dan apabila sebelumnya kegiatannya sudah baik, maka akan lebih baik kembali. Untuk tindak lanjutnya, hasil evaluasi tersebut dirapatkan kembali dan disusun kembali acaranya sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Feedbacknya dari seluruh anggota tentu harus setuju akan perubahan tersebut karena perubahan tersebut dikoordinasikan oleh seluruh anggota sehingga tidak adanya konflik yang terjadi. Informasi tersebut yang saya jelaskan saya dapatkan dari Wakil Ketua Karang Taruna di Desa Karangasem, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga yang bernama Mas Bayu. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.